A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin Abul Qasimi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin ajma'in. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri pembahasan kita tentang Nabi Agung dan Mulia Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tema bahasan ini kita pilih dikarenakan kita memasuki bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal. Kendatipun terdapat perbedaan antara mazhab Ahlus Sunnah dan mazhab Syiah tentang tanggal kelahiran beliau, yakni dalam perspektif Ahlus Sunnah beliau lahir pada 12 Rabiul Awal, sementara dalam perspektif Syiah beliau lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal. Dengan tidak menjadikan perbedaan ini sebagai sesuatu yang besar, malah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Dalam artian kita bisa memperingati kelahiran beliau dari 12 Rabiul Awal dan juga sampai pada 17 Rabiul Awal. Yakni kita bisa membuat suatu program memperingati hari kelahiran beliau mulai dari tanggal 12 Rabiul Awal hingga tanggal 17 Rabiul Awal. Di sepanjang hari-hari ini kita membuat kegiatan yang bermanfaat yang memperingati hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya maulid, membuat acara maulid adalah tanda syukur dan terima kasih kita kepada beliau. Sebagaimana seseorang ketika mendapatkan berbagai berkah, berbagai nikmat, berbagai hal yang ia sangat butuhkan, maka kepada pemberi itu ia akan berterima kasih, dia akan bersyukur. Sementara yang dibawa Nabi suci dan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang paling besar dan paling tinggi yang dibawa selainnya untuk menyelamatkan dan menghidayahi umat manusia hingga akhir zaman. Dialah yang membawa risalah sempurna ilahi yang menyempurnakan seluruh risalah-risalah Anbiya alaihimussalam sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita sedikit akan mengisyaratkan tentang ubudiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam logika dan mantik wahyu Al-Quran, kata abd yang bermakna hamba adalah kata yang mempunyai keutamaan dan kebanggaan jika diidafahkan, jika disandarkan, jika dinisbahkan dengan kata Allah dan nama-nama Allah lainnya, serta kata ganti Allah. Seperti ayat yang kita bisa lihat di surah Sad
ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qur ibadana Ibrahima wa Ishaka wa Yaquba ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar serta ilmu-ilmu yang tinggi. Berbeda misalnya dalam penggunaan istilah sosial dan lainnya. Yakni kata ab ketika digunakan pada istilah sosial seperti digunakan istilah hamba tagut, hamba fulan, hamba harta, hamba syahwat, hamba kekuasaan, dan sebagainya. Semuanya mempunyai konotasi rendah dan jelek. Ya. Jadi kalau dia diidafahkan dengan istilah-istilah ini, maka justru ya ia berkonotasi buruk. Dalam alam mikrokosmos, sebagian manusia berada di bawah pengelolaan dan mazhar partikular Tuhan. Misalnya, sebagian hakikatnya merupakan Abdul Razak, hamba dari nama ilahi Ar-Razak. Abdul Basit, Abdul Qabid, atau Abdul Karim, dan lainnya. Akan tetapi hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah abduhu, hambanya. Dan Tuhan menjadi mudabbir serta murabbi individualnya. Sehingga dalam hal ini beliau memiliki paling akhir dan puncaknya makam dan tingkatan indallah. Dalam makam Qaus Su'ud, busur naik, tidak ada makam yang lebih tinggi dari makam marbubiyah pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau berada di bawah kepengaturan paling tingginya ism, paling tingginya nama dari Asmaul Husna Tuhan, yakni nama Huwa, dia, yang tidak lain adalah huwiyah, tidak lain identitas mutlak hak subhanahu wa ta'ala. Sebab beliau pemilik paling sempurnanya ubudiyah. Beliau pemilik paling sempurnanya kehambaan, maka Tuhan memberi kepadanya paling sempurnanya kalimahnya. Dan dalam makam Qaus Nuzul, busur turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi makam itu juga diutus. Dan dalam makam ini, huwiyah mutlak merupakan sumber penurunan dan pengutusan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa lihat dalam hal ini isyarat ayat suci Al-Quran di dalam
surah At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi di sini ada kata liyuzhirahu ala dini kullihi, ya, untuk diunggulkan atas seluruh agama. Karena itu Islam adalah agama paling puncak, paling sempurna. Dan bersuluk di dalam agama ini akan menyampaikan pada puncak kedekatan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperoleh, yang didapatkan Nabi suci pembawa risalahnya, yakni pembawa agama Islam, yaitu Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang diisyaratkan dengan ayat suci Al-Quran, maqam qaba qausaini au adna. Dua makam yang menembus suqa rububi ilahi. Al-Quran ketika menggunakan ungkapan abd, hamba, yang dinisbahkan kepada nabi-nabi lainnya, itu senantiasa mengungkapkannya dengan menyebut nama mereka. Seperti, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Di dalam ayat 38 surah Sad. Dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya. Juga di dalam Quran surah Sad ayat 41. Jadi yang pertama tadi itu ayat 17 surah Sad. Dan maka mereka mendustakan hamba kami Nuh. Ini dalam surah Al-Qamar ayat 9. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Al-Quran tanpa diungkapkan namanya, yakni abd mutlak, hamba mutlak, yang mana ungkapan ini akan senantiasa mengarah kepada pribadi sempurna beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat suci Al-Quran di awal surah Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Kemudian di ayat lain, yaitu ayat 1 surah Al-Kahfi, Tuhan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya. Jadi di sini abdnya, abdahu, yakni hambanya. Tidak menyebut namanya, berbeda dengan
para anbiya lainnya yang tadi kita sudah isyaratkan. Tapi Nabi suci Islam tidak disebut namanya, tapi mutlak sebagai hamba hak subhanahu wa ta'ala. Hambanya itu pun memakai nya, yakni dia. Demikian pula di ayat lain, yaitu ayat 1 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ya, kendati pun kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam juga adalah Furqan sebagaimana firman-Nya. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Tetapi ketika abd mutlak yang disebutkan, maka yang terlintas, maka yang terisyaratkan adalah abd sempurna. Dan itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran mengatakan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atas hambanya. Dan dalam pengungkapan kalimat ini tidak disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudah kata hambanya. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa nama Nabi Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam terhapus dengan karina. Dan Al-Quran juga tidak mengatakan hamba kami yang memandang kepada kathrah atau makam kejamakan, tetapi mengatakan hambanya yang memandang kepada makam wahdah, makam ketunggalan. Kalimat ini lebih tinggi dari abd Allah. Ya, sekali lagi, kalimat ini lebih tinggi dari Abdullah, abd Allah atau hamba Allah. Yani hambanya, kata hambanya ini lebih tinggi daripada Abdullah atau abd Allah. Sebab ubudiyah ini menggambarkan tentang huwiyah mutlak, di mana makamnya lebih tinggi dari makam uluhiyah. Karena itu, abd ketika ia dinisbahkan kepada huwa, nya, berbeda dengan hamba dinisbahkan dengan kami, karena itu adalah makam kejamakan, serta nama-nama ilahi lainnya, bahkan sampai tingkat nama Allah. Ya, saya pikir ini yang bisa kita singgung di dalam pembahasan seri kedua ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.